Alhamdulillah tadi dipraktekkan sama Kiai Hussein, luar biasa. Beliau ini dulu pemain campur sari, terus mondok ya tadinya kayak begini. Agak kocak, alhamdulillah. Insya Allah pribadi hanya menyampaikan sedikit, ya banyak sebagai tambahan sedikit untuk menambahkan mengenai pemakaman. Pada saat pemakaman itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bila mana saat pemakaman itu jenazah lupa melepas tali, maka wajib dibongkar. Lupa, kan ada yang sifatnya darurat atau kaget atau tergesa-gesa, tali pocong lupa dibuka, maka akan jadi film nanti. Bangkit dari kubur. Alhamdulillah min dzalik. Wajib hukumnya digali kembali. Satu. Yang kedua, bila mana jenazah tidak menghadap ke kiblat, maka wajib digali. Pertanyaannya, ini jenazah sudah menghadap ke kiblat, akan tetapi sebagian dari wajah tidak menempel di tanah sebelah kanan. Apakah kita gali kembali? Jawabannya itu sunnah, maka tidak digali kembali. Tapi alangkah baiknya disampaikan juga kepada yang naruh jenazah, pipinya ditempelkan, gitu oke? Bukan seluruh wajah, tapi sebagian sebelah kanan ditempelkan ke tanah, ya, bagian pipi khususnya. Atau biasa isyaratnya itu mulut sebelah kanan diciumkan ke tanah. Nah, kalau itu nggak diciumkan, nggak perlu dibongkar. Lantas ada tambahan kembali mengenai yang di bawah dilihat sama yang di atas, bagaimana cara megang jenazahnya. Bahasanya serah terima jenazah. Yang di atas sama yang di bawah. Yang di atas itu cara megang jenazahnya. Tangan kiri di atas apa tangan kanan di atas? Tangan kanan di atas. Kemudian yang di bawah menerimanya seperti apa? Begini apa begini juga? Cerdas. Maka yang menerima di bawah adalah begini. Nah, kalau saling begini juga bingung. Malah bingung, Bu. Maka yang di bagian di dalam liang lahat itu menerimanya begini. Setelah menerima jenazah langsung didekat dan dipeluk sembari membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas pun membaca, yang di bawah pun juga membaca. Selesai dimakamkan, talqin. Pada saat mentalqin tadi, yang misalnya pribadi mentalqin, ini bagian lisan yang ada namanya, berarti pribadi menghadap ke kiblat utamanya. Sesat nggak bisa, bagaimana caranya? Oh, berarti seperti kita khutbah, kita menghadap ke jamaah, berarti membelakangi kiblat. Nggak ada masalah yang seperti itu. Dan disampaikan dengan bahasa yang seperti khutbah Jumat, Bapak-bapak sekalian, seperti khutbah Jumat, dan disampaikan kepada muazzin wa muazziyat tidak boleh berisik, karena ini merupakan khutbah juga sama seperti hukumnya sholat Jumat. Khutbah sholat Jumat kita dengarkan nasihat-nasihat beliau, ditutur atau nasihat untuk si mayit. Pada saat sampai di kalimat atau nasihat talqin yang berbunyi sabbatakallahu biqauli sabbit, itu dibaca 3 kali sembari membaca sabbatakallahu. Tangan kita mengkode, takutnya jamaah nggak ada yang tahu, lupa, karena ini kita membaca tahlil. Setelah ini kan harus kita membaca tahlil. Setelah itu langsung ilah khudratin nabil mustafa dan seterusnya. Sudah selesai itu sampai doa selesai, lebih memuliakan lagi jenazah. Kan di sana ada 2, mau itu yang dari kayu maupun yang dari corak beton atau briques. Itu sebelum meninggalkan kuburan itu disampaikan kepada ahli waris. Di sebelah kepala dibacakan inna anzalna 1 kali, di sebelah kaki atau di lisan yang gak ada namanya juga ditambahi bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini di luar dari kewajiban fardu kifayah, ini merupakan amaliyah tambahan. Lebih dan semakin banyak doa yang kita titipkan untuk
si mayit atau jenazah, maka akan lebih baik. Ini ijazah langsung dari Al-Mafruqoh Yaizi Nur Jamali. Beliau adalah murid daripada Pak Hamid Pasuruan. Dari Pak Hamid Pasuruan ini kan muridnya Syekhona Khalil. Diijazahkan dari Syekhona Khalil ke Pak Hamid ke Hadratus saya ke Al-Mafruqoh Yaizi Nur Jamali, ke Yaizi Nur Jamali, alhamdulillah langsung turun ke pribadi atas izin Allah. Nah ini kalau misalnya diamalkan, monggo diamalkan juga. Lebih dihormati alal mayyiti. Dari lisan kita bacakan inna anzalna, di kaki juga dibacakan surah inna anzalna satu kali aja. Setelah itu baru kita pulang dengan tertib. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Boleh. Saya pernah diajarin itu tentang posisi menghadapkan ke kiblat si jenazah itu, sedangkan posisi kepala dengan pundak kan terganjal. Ya, maka dia akan sulit menempel. Nah, di situ kita bikinkan kayak bata merah. Betul. Tapi belum dibuat bantalan biar dia lebih nyaman ya. Betul. Boleh. Nah, ini ada tambahan juga dari Bapak. Bila mana jenazah itu posisinya agak susah, lebih memuliakan, lebih memberikan nampak seperti nyaman, maka untuk di bagian kepala dibikinkan bantalan. Baik sifatnya bantalan itu yang langsung dibentuk saat gali ataupun dibentuk saat mau dikuburkan atau dalam wujud kotakan batu bata seperti itu. Boleh yang seperti itu Bapak. Pun satu lagi. Itu pernah ada dengar satu riwayat yang mana kalau saya bilang AS ya, yang ada tulisannya itu ya. Apa nama? Maisa. Itu dibacakan awalnya surat Al-Baqarah, kemudian yang di kaki dibacakan akhir daripada surah Al-Baqarah. Yang di bagian kepala dibacakan surah Al-Baqarah ayat ke awal 1 sampai 5. Yang terakhir dari la yukallifullahu nafsan. Atau amanah rasul bima unzila. Boleh yang seperti itu pun juga boleh. Riwayat banyak untuk amalia tersebut. Yang pribadi sampaikan ini, yang pribadi dapat dari guru langsung, mudah-mudahan bermanfaat. Toh kalaupun mau dibacakan dengan amalia yang seperti tadi, ini mau tafadhol mazkur, gak ada masalah. Tidak ada paksaan. Mana yang nyaman menurut kita, yang mudah menurut kita, silakan. Ada lagi? Boleh Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan bahwasanya menghadap kiblat sampai kalau kita tidak menghadap kiblat harus digaib kembali. Betul itu. Bagaimana kalau seorang wanita yang sedang hamil besar? Sehingga otomatis di dalam tubuh tersebut ada dua makhluk. Iya. Kalau dihadapkan ibunya ke kiblat, berarti Anaknya menghadap bawah kiblat. Kalau anaknya yang dimasukkan ke kiblat, berarti ibunya. Betul. Pertanyaan yang seperti ini boleh ditanyakan. Mudah-mudahan masih ada waktu kita untuk menjelaskan dan menjawabkan. Yang namanya janin di dalam perut ini kan sifatnya kan ghaib. Maka ketika yang wajib itu adalah yang wujud. Yang wujud ibunya ngadep ke kiblat, insya Allah yang ghaib di dalam perut juga nyambung. Berarti yang wajib ibu, bukan yang jabang Mbak. Kira-kira kalau yang wajib juga jabang bayi, siapa yang mau belokin itu? Mana yang bisa? Menyesuaikan bos. Yang wajib yang wujud, maka sang ibu misalnya wafat dalam keadaan hamil, yang wajib menghadap ke kiblat adalah ibunya. Si janin masih sifatnya ghaib di dalam, jadi nggak wajib. Yang wajib ibunya. Ada lagi? Oke, ibu silakan. Setelah itu bapak. Kalau hukumnya gimana, Gus? Ada seorang yang sudah meninggal punya anak laki-laki, tapi si anak itu tidak, ketika kita berziarah kubur, si anak itu, si putra itu tidak bisa memimpin tahlil. Apa boleh si perempuan, anak perempuan yang bisa itu memimpin gitu? Boleh. Masih satu keluarga. Satu keluarga. Boleh. Ibu percaya nggak percaya? Saat pribadi kecil diajak ke makamnya Mbah, ke Yai Ma'un, Yai Marganti, Yai Hussein, semuanya, ibu yang mimpin. Gitu. Ibu yang mimpin, dan di situ paman-paman
adik-adiknya ibu, ngikutin apa kata almarhumah ibu. Ibu yang memimpin dari mulai ilah hadrati sampai doa. Ya, karena di sini masih punya berpikiran kalau anak laki-laki itu yang wajib memimpin tahlil gitu. Ya, memang yang namanya laki-laki ini kan imam, Pak. Makanya ayo bekali anak cucu kita, keluarga kita, khususnya yang laki-laki ini, bekal ilmu agama yang cukup, supaya nggak kelihatannya kurang nyaman tuh. Kok yang memimpin seorang perempuan, padahal ada laki-laki. Iya, padahal ada laki-laki. Ada laki-laki. Nah, kalaupun laki-laki nggak bisa, mau bagaimana? Iya. Ini hanya amaliyah. Maka kalaupun ada perempuan yang memimpin tahlilan, yasinan, ya toh, itu adalah wanita dari kaum Hawa, boleh, nggak ada masalah. Asal jangan sholat. Repot kalau sholatnya, repot itu. Kecuali antar kaum, misalnya ibu-ibu sholat sendiri, maka imamnya juga ibu, boleh seperti itu. Jadi untuk amaliyah tahlil di kuburan maupun di rumah, yang memimpin perempuan, monggo, tafadhol maqbul, nggak ada masalah. Tapi aman. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tadi juga kami jelaskan bahwa dari sesi pertama itu bagian atau adab ketika mal itu diajarkan dari komandan. Betul. Terus apakah ini bagian dari adab ya, atau cara diajarkan dari dan ada sebenarnya juga itu cuma diajarkan gitu kan, ketika dibagian kata soal tidak di masjid Sama-sama Bapak. Ini ada jenazah. Bagaimana kita mau adain mau komatin? Diajak ke masjid nggak pernah kelihatan. Betul. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Bu, saya salah satu pelaku. Bapak, saya salah satu pelaku. Saat pemindahan jenazah dimintain tolong oleh ahli waris. Kita nggak usah sebut. Lokasinya ada di Cibinong. Mau dipindahin ke pemakaman Terah Kasunanan Surakarta Hadiningrat, orang Keraton Solo. Kemudian pada saat pembongkaran jenazah mau dipindahin ke Solo dari Cibinong ke Solo, Masya Allah, pribadi saksi hidup, kuburan itu seperti jenazah itu di dalam liang lahat. Jenazah itu seperti di dalam bungkus rokok, tidak tergencit dari atas, tidak tergencit dari samping. Selama 15 tahun jasad utuh, rambut utuh, kain kafan utuh, bantal utuh, pribadi saksi hidup utuh. Di situ ada asatid, dia nggak tahu kalau kita ini adalah dari pihak ahli waris untuk bantu pemindahan ke Solo. Sehingga suatu ketika selesai jenazah diangkat dan tidak ada bau sama sekali, pribadi mengangkat dari dalam liang lahat itu seperti ngambil masuk ke gua, Pak. Karena memang betul si kotak liang lahatnya itu gak digencet dari atas maupun dari samping, utuh jenazahnya, bau juga enggak, tulangnya gak ada yang bisa. Lantas diangkatlah ke atas, selesai diangkat ke atas, dibungkus, terus setelah dibungkus lagi dirapikan, mau ditawasuli. Nah, ada salah satu ustadz, ini cerita Pak ya, nanti disimpulkan sendiri, menangis kepada saya minta maaf. Saya adalah salah satu tokoh atau orang yang misalnya kalau urusan memandikan, mensolati jenazah, sayalah orang yang di kampung sini. Saya minta maaf. Saya adalah salah satu orang yang menolak jenazahnya bapaknya sampean untuk disolati di tempat kami. Bukan lagi diadani, nggak boleh disolati di masjid ini. Saya salah satunya. Nangis melihat jasad utuh. Padahal saya wali mayit. Saya sampaikan Bapak, yang ahli warisnya sebelah sana. Salah nangis berarti beliau salah nangis. Keprank. Tapi ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Jangan pernah melihat orang, ketakwaan orang, kemuliaan seseorang, kebaikan seseorang dari seberapa kita sering melihat dia di masjid atau ke musola. Karena kita tidak akan pernah tahu amal seseorang itu kepada Allah. Buktinya Pak, utuh jasadnya, utuh, bahkan jangankan diadani, dikomati, disolati aja ditolak. Akhirnya di lingkungan lain disolati, dibawa kembali ke situ untuk dimakamkan. Coba bayangkan kalau itu jenazah kita, saudara kita, sanak famili kita, kok berebus air mata. Kita tidak boleh seperti itu. Mau dia sholat maupun nggak sholat, keluarga ahli waris mengatakan dia Islam, wajib fardu kifayah, kita laksanakan. Oke? Setuju ya?
mau dia dulu pernah jadi apa, seperti apa amalia selama hidupnya, ahli waris mengatakan dia Islam, wajib kita urusi. Mau laki-laki